Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Agenda Media TikTok, Skincare dengan Prioritas Pentingnya Informasi Kecantikan, Studi Agenda Setting Pengguna TikTok di kalangan mahasiswi. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Skara Lesya. Adapun pokok bahasannya adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Penelitian dalam melakukan peneliti dilatar belakangi oleh beberapa fenomena. Aplikasi TikTok sebagai media baru yang populer saat ini memiliki 99,1 juta pengguna aktif yang berada di urutan kedua setelah negara Amerika Serikat. Yang awalnya konten video TikTok hanya untuk kesenangan atau hiburan, kini penggunaannya menjadikan dapat mengakses kebutuhan informasi yang dibutuhkan, apa yang layak dikonsumsi, dan tidak menelan informasi yang baru didapat. Pada salah satu webinar, Sita Reti dan tentang insight untuk fashion, beauty, dan personal care di TikTok mengatakan bahwa terdapat peningkatan sebesar 70% pengguna TikTok di Indonesia yang mulai tertarik akan konten video pada kategori kecantikan. Hal ini menjadi perbincangan di kaula muda yang berusia 20-29 tahun dengan jenis kelamin 57% dominan wanita. Saat ini bebas menjadi pengguna aktif yang dapat mengomentari, mengkritik, dan membagikan suatu konten video. Adapun konten video juga terbagi-bagi. Ada yang penting sampai yang tidak penting. Melihat keadaan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui informasi pentingnya kecantikan yang menjadi sebuah isu terkini. Dengan dilakukan sebuah survei kecil-kecilan untuk melihat adanya sebuah korelasi melalui agenda media dan agenda publik. Adapun rumusan masalahnya yaitu seberapa besar korelasi prioritas pentingnya informasi kecantikan pada skincare yang terdapat pada konten TikTok. Adapun identifikasi masalahnya yaitu seberapa besar korelasi prioritas pentingnya informasi kecantikan pada skincare yang terdapat pada konten TikTok di kalangan mahasiswi. Adapun untuk tujuannya untuk mengukur sebuah korelasi yang terdapat pada konten video TikTok di kalangan mahasiswi. Untuk kegunaan penelitiannya dibagi menjadi dua, ada kegunaan praktis, ada kegunaan teoritis. Untuk kegunaan praktis sendiri sebagai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat teoritisnya sendiri sebagai referensi dan juga pertimbangan literatur. Masuk ke dalam bab 2, yaitu yang pertama ada kajian hasil penelitian terdahulu yang berkaitan. Kajian hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, yang pertama yaitu terlihat adanya perilaku memunculkan opini menggunakan teori agenda setting pada aplikasi Twitter. Yang kedua, adanya sebuah unggahan yang diunggah oleh NCT Dream memunculkan banyak simpati positif menggunakan teori encoding dan decoding. Selanjutnya, kerangka konsep. Di dalam kerangka konsep terdapat media sosial, TikTok, agenda media, dan agenda publik. Untuk kerangka teorinya sendiri, dijelaskan peneliti melakukan penelitian berdasarkan teori dari McComb dan Shaw yang mengatakan bahwa teori agenda setting ini yaitu media yang memiliki sesuatu yang dapat mempengaruhi apa yang dianggap penting saat ini melalui sebuah isu. Di dalam sebuah kerangka berpikir bahwa variabel X sangat berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y dari sebuah fenomena yang menggunakan sebuah teori agenda setting dan membuat sebuah hipotesis yaitu HA terdapat korelasi prioritas pentingnya informasi kecantikan pada skincare yang terdapat pada konten video TikTok di kalangan mahasiswi. Selanjutnya untuk H0-nya tidak terdapat korelasi di kalangan mahasiswi. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian bab 3, menggunakan penelitian kuantitatif, teknik non-probability sampling menggunakan kuota sampling. Adapun untuk populasi dan sampelnya yaitu mahasiswi Universitas Bhayangkara angkatan 2019 dengan sampel pengguna aktif TikTok, mahasiswi angkatan 2019, dan mahasiswa yang mengakses informasi tentang kecantikan. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri berupa survei melalui pengisian kuesioner dan juga untuk data sekundernya merupakan referensi dari jurnal-jurnal.
Dengan operasionalisasi konsep, yaitu variabel X-nya agenda media dan publik, dan variabel Y-nya adalah efek sebuah media yang dilaksanakan dari bulan Desember sampai bulan Januari. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.